Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara-saudara mahasiswa peserta mata kuliah Digital Entrepreneurship semester awal 2020-2021. Nah, pada video ini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang apa dan bagaimana mata kuliah Digital Entrepreneurship yang akan kita jalankan, yang akan kita jalani dalam satu semester ke depan. Digital Entrepreneurship ini dulu dalam kurikulum 2013 ya, sebelum 2018 itu adalah mata kuliah bernama mata kuliah kewirausahaan ya. Namanya mata kuliah kewirausahaan dan merupakan mata kuliah pilihan. Jadi mahasiswa boleh ngambil, boleh tidak. Lalu kemudian kewirausahaan pada waktu itu karena namanya kewirausahaan, jadi mahasiswa, karena waktu itu cuma diberikan 2 SKS karena dia hanya mata kuliah pilihan, jadi dia sebatas teori, sebatas pengantar saja. Kalaupun kemudian mahasiswa ingin membangun bisnis, itu didorong untuk membangun bisnisnya, tapi beberapa di antara teman Anda, sebagian besar malah, membangun bisnisnya di luar bidang informatika dan komputer. Ya, jadi ada yang dagang, ada yang servis, ada yang, dan itu di luar dari informatika dan komputer. Nah, pada tahun 2017, STIMI Karisma Makassar merumuskan visi yang baru, ya, di mana pada tahun 2029 STIMI Karisma Makassar akan menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang digital entrepreneurship. Nah, disinilah kemudian dirumuskan kurikulum 2018 yang memasukkan program digital entrepreneur, program pengembangan digital entrepreneurship yang salah satu mata kuliahnya adalah Digital Entrepreneurship, yang dulu adalah mata kuliah kewirausahaan. Tapi namanya diganti. Ya, kalau kewirausahaan kan berarti luas, mau buka bengkel juga kewirausahaan, buka warung juga kewirausahaan. Ya, buka apalagi bisnis jual baju juga itu sebuah kewirausahaan. Nah, dalam mata kuliah yang sekarang, namanya menjadi Digital Entrepreneurship. Artinya, kewirausahaan bidang digital. Digaris bawahi bidang digital. Artinya, Anda bisa berbisnis apa saja, sepanjang itu bidangnya adalah bidang digital. Oke? Nah, apa isi dari mata kuliah ini? Oh ya, dalam program pengembangan digital entrepreneurship ada 4 mata kuliah yang ditata sedemikian rupa sehingga menjadi satu rangkaian yang akan mengantarkan mahasiswa akan menjadi seorang pebisnis di bidang digital atau digital entrepreneur. Nah, mata kuliah digital entrepreneur ini adalah mata kuliah pertama dalam rangkaian program ini. Ya, sedianya ini diprogramkan di semester 6, tapi semester kemarin tidak berjalan dengan baik karena berbagai kendala, ya. Salah satunya pandemi. Ya, kedua adalah terlambat kita starting, ya, karena penyusunan konsepnya juga sedikit tertunda. Lalu kemudian dicoba dijalankan, tapi ternyata sebagian mahasiswa tidak bisa memenuhi jadwal, dan kemudian kita anggap bahwa itu tidak berhasil dijalankan. Maka semester ini kita ulangi kembali, ya, tapi dengan terpaksa schedule-nya harus kita majukan lebih awal, supaya tahapan berikutnya tidak tertinggal dan mahasiswa tidak menjadi harus menambah 1 semester lagi untuk penyelesaian studi. Karena itu, di semester 7 Anda sekarang,
Anda mengulangi digital entrepreneurship, ya. Kemudian analisis dan desain sistem di semester 6 kemarin harusnya itu adalah studi kasus yang sudah dirumuskan di mata kuliah digital entrepreneurship ini, tapi karena tidak selesai pelaksanaannya sehingga analisis dan desain sistem juga tidak mengangkat studi kasus dari ide project Anda. Nah, nanti di bagian akhir mata kuliah ini kita akan sisihkan waktu untuk melakukan pemodelan sekaligus mereview apa yang sudah Anda pelajari di analisis dan desain sistem. Ya, karena Anda harus melakukan tahapan itu setelah ide bisnisnya dirumuskan di dalam mata kuliah digital entrepreneurship. Oke? Nah, digital entrepreneurship ini sendiri pada prinsipnya adalah talent development. Ya, talent development. Anda adalah talent, ya, orang-orang berbakat, ya, bakatnya akan kita asah. Semua orang bisa berbisnis, ya, cuman ada yang tidak mengasah, ada yang punya alasan nggak punya modal, ya macam-macam lah. Nah, kita coba dari sisi teknis, kita coba asah, ya, kita berikan pemahaman kepada Anda tentang bagaimana modal, bagaimana aspek hukum, bagaimana revenue, bagaimana dan segala hal tentang bisnis. Di sini fase itu Anda jalani, ya, memperkenalkan bagaimana wirausaha itu, tapi sambil kita mulai merencanakan ide bisnis, ya, ide bisnis digital apa, produk atau layanan digital apa yang bisa kita jual ke masyarakat dan kemudian itu menjadi sebuah bisnis yang berkelanjutan. Nah, ada strategi yang akan kita perkenalkan, namanya strategi Lean Startup. Ya, Lean Startup itu adalah metode pengembangan produk digital, produk aplikasi yang memungkinkan untuk membangun secara cepat dan meluncurkan produk itu ke masyarakat secara cepat. Ya, apa yang dilakukan? Kalau misalnya Microsoft membangun aplikasi Office, itu membutuhkan berbulan-bulan waktu, sekian ribu developer, ya, sekian ribu programmer, itu melakukan coding sampai kemudian jadi aplikasi Microsoft Office yang komplit, lalu di-launching. Nah, Lean Startup itu tidak seperti itu. Ya, kita melihat apa problem yang akan kita jawab dengan solusi digital, lalu kemudian kita melihat apa layanan-layanan inti, layanan-layanan minimal. Ya, fitur-fitur minimal apa yang memungkinkan produk ini bisa jalan dulu. Itu yang kemudian diluncurkan ke pengguna, diserahkan kepada pengguna. Lalu kemudian apa keluhan pengguna, apa masukan dari pengguna, ya, apa ide pengembangan selanjutnya, itu yang kemudian kita lakukan perbaikan, revisi dan seterusnya. Ya, kalau Anda install aplikasi di smartphone, tentu akan sering menemukan bahwa aplikasi ini ada update terbaru, update. Nah, kenapa update hampir setiap minggu? Kenapa update itu terjadi begitu sering? Salah satu sebabnya adalah aplikasi itu dibangun dengan metode Lean Startup. Jadi, ketika pertama kali aplikasi itu diluncurkan, itu sifatnya masih minimalis. Jadi, aplikasi ketika digunakan pertama kali itu hanya untuk memadai fungsi utamanya saja. Jadi hanya untuk menjalankan fungsi utamanya saja. Lalu kemudian muncul fitur baru melalui tahapan-tahapan update dan seterusnya. Oke? Nah, akan diperkenalkan bagaimana Anda menyusun ide bisnis Anda, menghasilkan produk digital Anda atau layanan digital Anda, dan meluncurkannya ke
publik, meluncurkannya ke pengguna dalam keadaan minimalis, atau kita kenal nanti istilah minimum viable product. Oke? Tujuan dari mata kuliah ini adalah Anda mampu melakukan studi dan analisa dan merumuskan model bisnis rintisan dalam bidang teknologi digital. Jadi Anda memutuskan, ya, Anda melihat problem di masyarakat, yang kemudian Anda cari solusi digitalnya, ya, problemnya ini, solusi digitalnya ini, dan solusi digital itu bagaimana caranya supaya bisa diterima oleh masyarakat dan memberikan keuntungan, ya, memberikan nilai balik. Nilai balik itulah yang kemudian akan menjaga bisnisnya berkelanjutan. Oke? Nah, itu kompetensi yang kita harapkan. Anda berhasil merumuskan sebuah ide bisnis. Anda mampu merumuskan sebuah ide bisnis di bidang teknologi digital. Indikasinya apa? Indikasinya adalah Anda mempunyai rancangan, model bisnis, dan Anda mampu mempresentasikannya. Ya. Nah, kalaupun ide bisnis Anda misalnya setelah berjalan 2-3 tahun, ya mudah-mudahan sustain, ya mudah-mudahan kita tentu berharap bahwa ide bisnis itu 2, 3, 4, 5 tahun jalan seterusnya gitu. Tapi kan kondisi itu bisa macam-macam. Situasinya bisa berbeda-beda, ya. Kalaupun Anda misalnya bisnis Anda sekarang harus terhenti, katakanlah di tahun kedua, tahun ketiga, Anda sudah punya pengalaman. Ya, Anda sudah punya ilmu. Sehingga ketika akan membangun bisnis baru dengan ide yang baru, Anda tinggal merekol pengalaman Anda tadi dan Anda bisa menjalankannya kembali. Dan belajar dari kegagalan mengapa bisnis yang pertama bisa macet atau terhenti. Oke, seperti itu pebisnis. Ya. Nah, kita berharap bahwa kompetensi itu Anda miliki setelah lulus mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini pada prinsipnya adalah workshop. Artinya Anda bekerja. Ya. Kalaupun di dalam rancangan pembelajaran semester itu ada materi-materi yang sifatnya tatap muka, kontennya teori, itu adalah pembekalan sebenarnya. Ya, itu adalah pengayaan. Memberikan pengetahuan kepada Anda, memberikan wawasan kepada Anda untuk memberikan arah bahwa Anda harus bekerja seperti ini. Jadi inti mata kuliah ini, Anda bersama tim Anda itu bekerja. Di garis bawahi, tim. Jadi, dalam mata kuliah ini, Anda akan berada dalam tim. Kita sebut sebagai tim founder. Tim founder, bagaimana komposisi tim dan bagaimana menata tim, bagaimana program kerja tim, kita akan bahas dalam video terpisah. Oke? Nah, lanjut. Aktivitas utama dalam mata kuliah ini adalah workshop. Ya, workshop pertama adalah ideation. Ideation adalah tahap untuk menggali ide bisnis. Lihat permasalahannya, cari solusinya. Solusinya tentu harus berorientasi pada solusi digital. Ya, solusi digital itu bisa mobile, aplikasi mobile, web, multimedia, atau mungkin dibuat dalam bentuk game. Seandainya itu cocok, silahkan. Ya, nah, tahap ideation ini Anda merumuskan ide, ya, melihat permasalahan, kemudian menuangkannya ke dalam ide bisnis digital, lalu melakukan validasi-validasi. Apakah ide ini bisa diterima? Apakah ide ini memiliki pasar? Apakah ide ini nanti bakal laku? Ya,
jangan bikin produk yang tidak laku. Ya. Nah, bagaimana melakukan analisis? Itulah yang tadi saya katakan, ada materi-materi pengayaan. Saya berharap Anda ikuti semua materinya, ya, untuk menambah wawasan Anda dan memberikan arah bagaimana seharusnya, bagaimana sebaiknya Anda bekerja di setiap fase. Fase pertama adalah ideation, merumuskan ide. Yang nanti kita akan evaluasi di fase kedua, namanya pitching. Pitching ini presentasi sebenarnya, ya, presentasi. Tapi disebut pitching itu kenapa ya? Kalau nggak salah alasan disebut pitching itu karena slotnya sempit. Jadi Anda harus bisa menjelaskan ide bisnis Anda, potensi bisnis Anda dalam waktu yang singkat. Ya. Nah, tentu untuk bisa menjelaskan seperti itu Anda harus paham bisnisnya, Anda harus betul-betul melihat kapasitas dari bisnis Anda dan Anda bisa menceritakannya kepada orang lain. Jadi, kira-kira seperti Anda adalah seorang pebisnis yang menjual ide bisnis Anda supaya orang atau supaya Anda mendapatkan dukungan modal misalnya, ya. Jadi ini ide bisnis saya akan membawa keuntungan, bisa diterima pasar, disukai oleh masyarakat. Kalau Anda mau invest, kita tinggal bicara kayak gitu loh, ya. Jadi menjual ide bisnis supaya orang percaya dan menanamkan modal. Arahnya pitching itu seperti itu. Tapi pitching di kita lebih kepada evaluasi. Apakah ide bisnis Anda betul-betul dikerjakan dengan pendekatan-pendekatan dan metodologi yang benar. Jadi, no problem. Ide bisnisnya apa saja. Yang penting metodenya itu benar dan arahnya juga positif. Gitu. Ya, kalau Anda menjalankan metodenya benar, lalu kemudian yakin bahwa ini bisa diterima, oke. Ya, gitu. Jadi kesimpulan di pitching itu adalah ya atau tidak, gitu kan? Kalau aku sih yes, gitu. Ya. Nah, yang kedua adalah market analysis. Jadi kalau yang di atas itu adalah kelayakan bisnisnya, ya. Yang kedua, yang di tahap ketiga itu adalah market analysis. Apakah ini akan mendapatkan keuntungan? Apakah ini bisa diterima di pasar? Ya. Berapa potensi, berapa segmen pasar yang bisa kita jangkau. Itu sudah bicara angka-angka. Dan lagi-lagi akan ada materi-materi pengayaan yang diberikan kepada Anda untuk melakukan analisis pasar. Oke, lalu bagian akhir adalah yang disebut dengan final pitching. Final pitching tentu ide dengan prediksi pasar. Oke, ya, itu. Jadi kalau tadi di tahap 1 dan 2 itu adalah ide saja, ya. Lalu masuk di tahap 3 dan 4 itu sudah ada aspek marketingnya. Nah, ini penjelasan lebih detail, ya. Ideation adalah tahap awal untuk merumuskan ide bisnis dengan melakukan tahap-tahap antara lain. Menelusuri masalah, Anda lihat masalah yang ada di masyarakat. Jadi ini bukan studi kasus seperti di mata kuliah yang Anda kerjakannya di kelas. Ya, ini adalah studi kasus yang mengambil real dari masyarakat. Ya, jadi bukan kita ngarang-ngarang kalau di mata kuliah beberapa mata kuliah itu ada studi kasus, tapi kemudian kita merekayasa studi kasusnya. Sekarang tidak. Ya, apa problem yang ada di masyarakat itu betul-betul adalah hasil pengukuran Anda. Ya, kalaupun sekarang masih masa pandemi, physical distancing, itu tinggal masalah teknis. Oke? Bagaimana Anda bisa melihat problem, bagaimana Anda bisa menyentuh masyarakat dalam problem itu,
Ya, itu tinggal teknisnya saja. Tapi Anda harus melakukannya secara real. Ya, bukan lagi studi kasus ngarang-ngarang. Ya, melakukan customer discovery. Karakteristik pengguna itu seperti apa? Dalam mata kuliah yang lain mungkin Anda sudah kenal, Anda sudah diperkenalkan tentang persona. Ya, itu customer discovery. Bagaimana kita mengenali karakteristik pengguna. Lalu merumuskan value proposition. Value proposition adalah apa keuntungan, apa nilai yang kita berikan kepada pengguna kita, apa manfaat yang diberikan kepada pengguna kita dari produk kita. Oke? Lalu cocoknya platform apa nih? Android, web, ya, mobile, ya silahkan nanti kita bahas platformnya di Anda bisa lihat kemarin pengalaman Anda programming lebih cepat di develop di mana misalnya, lebih banyak user itu pakai apa. Nah, itu ada kajiannya. Lalu mulai menentukan model bisnis, ya. Keuntungan kita bisa dapat dari mana? Biaya yang harus kita keluarkan untuk apa saja? Bagaimana menjembatani kita dengan user? Nah, itu cerita model bisnis. Dan merumuskan apa yang disebut dengan minimum viable product. Apa layanan minimalis yang membuat produk ini bisa langsung launching. Ya, kalau dia sudah launching berarti dia sudah harus melayani. Ya, tidak perlu besar dulu. Jadi dia sudah harus melayani, tentu fitur-fitur utamanya dulu yang harus tersedia. Itu yang disebut dengan minimum viable product. Lalu pitching. Pitching di tahap yang kedua ini lebih kepada melihat bagaimana pendekatan Anda melakukan pengkajian problemnya. Ya, sampai merumuskan idenya. Jadi, kalau di dalam tahap ini terbaca bahwa problem Anda tidak real, problem Anda rekayasa, Anda tidak melihat lapangan yang nyata, maka Anda gagal. Ya, jadi di kesempatan ini saya pesankan lakukan studi terhadap problem domain Anda secara real. Karena kalau terbaca bahwa ini sebuah rekayasa, Anda tidak punya data real, maka pitching di tahap ini gagal. Anda harus ulang sampai betul-betul Anda memiliki data yang real. Oke. Kemudian dikaji apakah model bisnis yang Anda rumuskan itu sudah lengkap, nyambung, connecting semuanya, layak. Oke? Lalu kemudian tadi saya ingatkan tentang tim founder, ya. Jadi semua anggota tim itu harus paham tentang produk yang akan mereka hasilkan. Jadi solidnya tim founder itu menentukan keberhasilan pitching tahap pertama ini. Oke? Ya. Data real dari problem domain yang sesungguhnya. Model bisnis, nanti kita akan ada sesi untuk memperkenalkan Anda bagaimana memodelkan bisnis. Lalu, apakah seluruh anggota tim Anda itu memahami? Oke, itu tahap pitching yang pertama. Lalu, market analysis. Ini adalah survei lagi. Jadi kerja lapangan. Ini kerja lapangan ya. Ya, ini adalah sebuah kerja lapangan. Ya, survei lagi. Lihat pasar Anda di mana, kumpulkan data. Ya. Nah, kalau misalnya kebetulan ide produk Anda itu ternyata sudah ada pesaingnya. Boleh. Ya, boleh. Anda mau bikin yang paling populer sekarang Gojek misalnya ya. Anda bikin Gojek 2 atau apa namanya. Ya. Nah, atau Anda mau bikin beneran Oke Jack. Ya. Boleh. Tapi
ini produk Anda ini nilai lebihnya apa? Bagaimana Anda bisa merebut segmen pasar yang sudah dikuasai oleh pesaing sebelumnya? Kalau itu Anda bisa paparkan dengan real, Anda bisa studi, silahkan. Oke? Jadi, bagaimana pasar? Bagaimana target pasar? Ya, bagaimana Anda melihat target pasar, menghitung berapa segmen pasar, itu semuanya harus Anda kerjakan. Kemudian ada analisis SWOT namanya, melihat strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan, peluang, dan threat, ancaman. Ya, don't worry, semua materi ini akan ada materi pengayaannya. Jadi akan ada pengantarnya, supaya Anda tahu apa yang harus Anda kerjakan, dan bagaimana mengerjakannya. Oke, lalu ada landing page. Landing page ini betul, dia adalah sebuah halaman web, ya, yang memperkenalkan produk Anda pertama kali kepada pengguna, kepada calon pengguna. Tapi landing page ini sebenarnya salah satu metode riset, di mana ketika calon pengguna mengunjungi landing page Anda, lalu kemudian melakukan tindakan, masuk ke tahapan konversi. Ya, artinya dia menjadi, ya mungkin bukan dengan uang ya, tapi kita sebut dia menjadi pembeli dari layanan Anda. Itu berarti Anda berhasil. Nanti tinggal dilihat berapa persen konversi. Ya, kalau berhasil konversi sekian banyak, itu berarti produk Anda bisa diterima. Itu gunanya landing page. Nah, don't worry, sekali lagi akan ada materi yang diantarkan kepada Anda bagaimana mendesain landing page dan bagaimana melakukan analisis terhadap landing page. Oke? Dan tahap yang keempat adalah final pitching. Ya, final pitching ini adalah presentasi akhir. Jadi kalau kita bilang final pitching, ini adalah UAS-nya mata kuliah Digital Entrepreneurship. Oke? Yang akan diukur adalah ide bisnis Anda terhadap market, metode Anda melakukan riset market, ya, analisis SWOT Anda, dan bagaimana respon pasar pada landing page Anda. Oke? Kemudian sedikit tentang MVP-nya, minimum viable product-nya. Mungkin tambah kurang. Oke? Nah, dengan dinyatakan lulus final pitching, maka Anda bersama tim founder, jadi bersama-sama, itu dinyatakan lulus mata kuliah Digital Entrepreneurship. Lanjut ke tugas aplikasi. Oke? Mudah-mudahan video singkat ini cukup memberikan penjelasan. Nanti tanya jawab kita akan ketemu di classroom dan kuliah-kuliah selanjutnya. Terima kasih.